Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Amiruddin dari kelas A1 NIM 13020220023. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu menjelaskan bagaimana sejarah komputer hingga komputer sekarang ini. Mengenai sejarah perkembangan komputer, komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang kita gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung yang fungsinya sangat sederhana sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah, sebagaimana saat ini yang kita gunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, kita juga dapat memahami bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, yaitu sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942 yang baru selesai pada tahun 1946, dikerjakan oleh John Presper, Eckert, dan Dr. John W. Mauchly di University of Pennsylvania. Hingga saat ini ada 5 generasi komputer. Komputer generasi pertama atau dinamakan tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Adapun ciri-cirinya yaitu prosesnya kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin. Ukuran hardware-nya yang besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Selanjutnya yaitu generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan oleh bahasa Fortran dan CBOL. Sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Proses operasi lebih cepat, mengembangkan magnetic storage sebagai memori utamanya. Orientasi program tidak hanya pada orientasi bisnis tetapi juga orientasi teknik. Mampu melakukan proses real time dan real sharing. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selanjutnya generasi AC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada AC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah. Sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Adapun ciri-cirinya yaitu kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan dengan kapasitas yang besar karena menggunakan IC sehingga
memiliki performa yang lebih cepat, peningkatan software, dan masih banyak lagi yang lainnya. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sej- Sejarah komputer dan perkembangan selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini, istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC 386, dan lain-lain. Selanjutnya, generasi AI. Yang terbaru dari komputer Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan, dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini mulai menggunakannya, disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI atau Large Scale Integration yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi.